Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam suatu hadis masyhur dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai mereka, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, baina nahnu haulan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id zakaratil fitnah, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, bercerita tentang suatu fitnah. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian nanti suatu saat melihat banyaknya orang-orang yang berjanji sementara mereka mudah sekali mengingkari janjinya, marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum, dan amanat-amanat yang diberikan kepada mereka itu sudah merasa ringan, tidak lagi berat dengan amanatnya, tidak lagi mementingkan amanatnya itu. Bahkan kata Nabi, wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'i, sedangkan kehidupan mereka itu begini. Begini itu maksudnya pada saat itu Nabi itu berisyarat dengan jari-jarinya dan direnggangkan jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kehidupan umat pada saat itu sudah masing-masing, sudah tidak lagi banyak memikirkan kehidupan saudaranya. Nah, qultu ma asna'u inda dzalika ja'alani Allahu fida'ak. Abdullah bin Amr al-As pada saat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asna'u inda dzalika ya Rasulullah. Kalau seandainya aku hidup di masa yang semacam itu, bagaimana seharusnya saya bertindak ya Rasulullah? Saya harus seperti apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak. Nabi bersabda, tetaplah engkau di rumah. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kita menyelamatkan diri. Yang selamat itu di mana? Itulah yang kita pilih. Jadi kalau di luar sana banyak madarat, banyak bahaya, sedangkan kita tahu, maka ilzam baitak, kata Nabi, tetaplah engkau, banyaklah engkau di rumah. Ya, barangkali sama seperti pada saat-saat ini, situasi yang seperti sekarang ini. Ya, ada situasi seperti sekarang, ada ancaman-ancaman bahaya, fitnah, musibah, bala, petaka, wabah, penyakit dan sebagainya, itu ancaman-ancaman bahaya. Nah, inilah wasiat Nabi, ilzam baitak, tetaplah engkau di rumah. Ya, sementara di rumah ini maksudnya ya keselamatan. Artinya di mana yang bisa kita lakukan keselamatan itu ada di mana? Ilzam baitak. Ya, sekalipun mungkin kita bertanya, apakah rumah itu, di rumah kita itu pasti aman? Ya, bisa jadi rumah itu memang belum tentu jaminan keamanan, apalagi tentang fitnah-fitnah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqa'u khilala buyutikum kawaqil qadr. Bahwasanya fitnah-fitnah itu akan masuk di celah-celah rumah-rumah kalian seperti tetesan air hujan itu. Itu suatu saat dalam suatu hadis yang terpisah, ketika Nabi berada di suatu bukit di Madinah. Nah, jadi ini untuk mencari keselamatan. Kemudian Nabi bersabda, wa amlik alaika lisanak,
dan kuasailah lisanmu. Jaga lisan ini. Jadi sumber manfaat itu yang paling besar itu lisan, tapi sumber bahaya yang paling besar itu lisan. Bahkan yang dimaksud lisan di sini sebenarnya ya amlik lisanak, yang dimaksud dengan kuasai lisan itu artinya berapa banyak orang itu tidak mampu lagi menguasai lisannya. Ya termasuk lisan sekarang ini, zaman sekarang ini ya diwakili dengan HP kita ya. Dari WA ke WA, dari berita ke berita, dari share ke share, itu lisan semua itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, amlik alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil apa atau sesuatu yang sudah pasti engkau yakini tentang kebenarannya. Kalau engkau yakini tentang kebenarannya, ambil itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Kalau memang sudah ditemukan itu ada yang menjelaskan bahwa itu kebaikan, segera ambil. Wah itu kebenaran, ya segera ambil. Segera laksanakan, amalkan. Wada' ma tungkir, yang kita tinggalkan, atau kata Nabi SAW, tinggalkan ma tungkir, apa saja yang kau ingkar, artinya kau tidak tahu, tidak mengerti, atau memang sudah mengerti bahwa itu buruk. Tinggalkan itu. Wa alaika bi amril khassah wa da' alaik anka amrul ammah. Wa alaika amrul khassah, yang harus kita pegang betul itu adalah urusan yang khusus. Artinya urusan khusus, amrul khassah di sini adalah urusan agama, urusan akhirat. Wada' anka amrul ammah, yang kita tinggalkan adalah urusan umum. Artinya umum di sini adalah dunia yang mempedaya, dunia yang merusak, itu amrul ammah. Wa dzukira fi khabarin akhar, dan disebutkan dalam suatu hadis yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika ayyamul harj, itu adalah hari-hari gempar. Jadi fitnah-fitnah yang terjadi semacam itu ya, ujian-ujian yang terjadi semacam itu, kerusakan-kerusakan yang terjadi itu disebut ayyamul harj, hari-hari gempar. Lalu pada saat itu sahabat bertanya, wa ma ayyamul harj ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayyamul harj? Maka Nabi bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, hina la ya'manur rajulu jalisahu, yaitu seorang di suatu saat nanti itu ketika mereka duduk di mana saja mereka merasa tidak aman. Mereka duduk di mana saja, mereka berada di mana saja merasa tidak aman. Siapa di sebelah kirinya, siapa di kanannya, dia berjumpa dengan orang yang aman atau tidak, dia bertemu dengan orang yang membawa bahaya atau tidak. Itu sudah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'manur rajulu jalisahu. Maka ketika kita teringat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memberikan pertolongan dan keselamatan pada kita, ya adalah orang-orang yang menampakkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau kita lihat sebenarnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala melihat ya perbuatan manusia yang mereka itu menentang Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah tabaraka wa taala, ya maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat ingin menurunkan azabnya ya di tempat tersebut. Ketika di tempat itu menjadi tempatnya mungkarat ya. Sekalipun kadang-kadang ketika dibahas semacam ini banyak orang berkata, ya begitu sudah bercerita tentang musibah, petaka, bala, fitnah dan sebagainya, wabah, penyakit, dikaitkan dengan dosa-dosa. Padahal ini sebenarnya penjelasan yang demikian ini adalah firman Allah.
penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kerusakan di muka bumi itu akibat ulah tangan manusia. Nah, bahkan dalam suatu hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anas bin Malik, riwayat Anas bin Malik, bahkan rawahul Baihaqi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yaqul inni la ahammu bi ahlil ardi adaba. Sesungguhnya aku sudah sangat ingin menurunkan azabku kepada ahli bumi, kepada umat manusia, kepada penghuni bumi di tempat itu di mana banyak mungkarat dan maksiat itu. Fa idza nazartu ila al-mutahabbina fiyya, ketika aku memperhatikan, melihat masih adanya orang-orang yang cinta kepada aku, ya tentunya cinta kepada Allah dengan segala kesalehannya, dengan segala amal salehnya. Al-mutahabbina fiyya, banyak sekali tentunya kesalehan-kesalehan yang menyebabkan Allah cinta kepada hambanya. Kemudian ila ummari buyuti, dan aku melihat orang-orang yang masih memakmurkan rumahku. Ila ummari buyutillah, orang-orang yang masih banyak memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid, musalla-musalla, majelis-majelis ta'lim. Nah, inilah kalau melihat hadis yang semacam ini, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana dengan rumah-rumah Allah sekarang ini sementara dijadikan sepi. Wallahu alam. Ya, tapi kalau melihat hadis ini, firman Allah, ketika Allah melihat orang-orang masih ramai memakmurkan rumah-rumahku, ya apalagi sekarang yang dibuat sepi ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, yang memang Allah subhanallah, bumi yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai Allah, tidak ada bandingannya di permukaan bumi itu, sampai Allah menjanjikan pahala besar semacam itu, berlipat gandanya 100.000 kali lipat amal soleh yang dilakukan di sana, sekarang menjadi sepi. Wallahu alam. Tapi ini hadis Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, ketika aku melihat masih banyaknya orang-orang yang mau memakmurkan rumah-rumahku, ya, wal mustaghfirina bil ashar, dan aku melihat orang-orang yang mau beristighfar di waktu sahur, saraftu adzabi anhum, aku belokkan azabku dari mereka. Jadi berarti dalam firman Allah ini, Allah berjanji tidak akan menurunkan azabnya itu kepada orang-orang yang di tempat itu banyak orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, banyak orang yang menampakkan cintanya kepada Allah, dan banyak orang-orang yang bangun di waktu malam beristighfar, ya, dengan tahajudnya, dengan qiyamul lailnya, mereka banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, menangisi dosa-dosa dan kesalahannya. Wal mustaghfirina bil ashar, sekalipun ya tentunya sekarang rumah-rumah Allah menjadi kosong ini dari ibadah, dari sepi. Nah, itu sementara waktu saja, ya, karena ini bagian daripada ikhtiar dan usaha untuk menyelamatkan kita semua, ya. Wallahu alam. Mari kita pindahkan saja mungkin ummaru buyuti itu betul-betul ke rumah kita. Jadikan rumah kita itu sebagai tempat menjadi rumah Allah. Jadikan rumah kita itu menjadi rumah Allah, karena ya hanya dialihkan ke rumah kita. Jadi kita tidak lagi ke masjid, barangkali sementara waktu hanya kita di rumah. Jadi ummaru buyutillah itu ya rumah kita jadikan sebagai rumah-rumah Allah. Jadikan, ciptakan rumah kita itu menjadi rumah Allah, yakni dengan segala ibadah-ibadah kita, sholat berjamaah, tafakur, tadabbur dengan Al-Quran, dan seterusnya. Apalagi ya ini berada kita di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, Masya Allah, dalam suatu riwayat hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, di bulan Sya'ban ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhala Sya'bana fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fi." Apabila masuk bulan Sya'ban, maka sucikan dirimu dan baguskan niatmu. Ya, artinya ya sucikan diri kita itu dengan banyaknya ibadah, taubat, istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apalagi wa ahsinu niyatakum, baguskan niat kalian. Artinya ya dari bulan Sya'ban ini sudah bagus niat kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Artinya jangan setengah-setengah. Mari kita niatkan dengan sebaik mungkin memasuki bulan suci Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan meningkatkan amal saleh kita. Dalam hadis ini Abi Umamah Al-Bahili, bahkan di bulan Sya'ban inilah dalam suatu riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan ibadah puasa. Cuma sedikit hari-hari yang dibatalkan atau yang tidak berpuasa itu Nabi hanya sedikit. Yani di bulan Sya'ban lebih banyak hari-hari digunakan berpuasa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau menurut suatu riwayat An-Nasa'i, hadis Usamah radhiyallahu an, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa banyak dari bulan ke bulan itu, lebih banyak engkau berpuasa daripada bulan Sya'ban ini. Kenapa itu engkau lakukan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini adalah di bulan Sya'ban inilah dalam suatu riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan ibadah puasa. Cuma sedikit hari-hari yang dibatalkan atau yang tidak berpuasa itu Nabi hanya sedikit. Yani di bulan Sya'ban lebih banyak hari-hari digunakan berpuasa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau menurut suatu riwayat An-Nasa'i, hadis Usamah radhiyallahu an, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa banyak dari bulan ke bulan itu, lebih banyak engkau berpuasa daripada bulan Sya'ban ini. Kenapa itu engkau lakukan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini adalah bulan yang banyak manusia lalai karena terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab banyak orang meningkatkan ibadah, Ramadan banyak orang meningkatkan ibadah. Sementara bulan Sya'ban suka dilupakan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin. Sementara bulan Sya'ban inilah bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala, disetorkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun." Aku suka amalku diangkat, disampaikan kepada Allah sedangkan aku sedang puasa. Ini sabda Nabi SAW. Apalagi di malam pertengahan Sya'ban besok, insyaallah Selasa malam Rabu besok ya. Selasa malam Rabu besok insyaallah nisfu Sya'ban, itu pertengahan Sya'ban. Itu dalam suatu riwayat itu sangat jelas ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah salat di malam itu. Jadi mari kita niatkan bahwa besok di malam pertengahan Sya'ban, ya malam nisfu Sya'ban itu ya kita memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama ibadah salat, yang dalam salah satu riwayat jelasnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bercerita bahwa suatu malam di bulan Sya'ban aku masuk ke dalam kamarku bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya aku tidur bersama beliau. Kemudian ketika aku terbangun, ya,
Begitu aku bangun, saya melihat Nabi sudah tidak di sampingku. Itu suatu riwayat hadisnya seperti itu. Tidak melihat Nabi di sampingku. Akhirnya aku bangun dan aku mencari Nabi. Ternyata aku mendapatkan Nabi sedang sholat. Saya perhatikan Nabi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Dari sampai pertengahan malam sampai akhir sepertiga akhir malam sampai akhir malam, Nabi SAW masih terus saja sholat sampai kepada sholat yang terakhir. Yang saya perhatikan dari sholat ke sholat Nabi itu rukuknya lama, terutama sujudnya lama. Sampai kepada sujud yang terakhir, sujud Nabi SAW dalam sholat terakhirnya begitu panjang, begitu lama. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya khawatir ya, Nabi wafat di dalam sujudnya. Akhirnya aku mendekatinya dan aku pegang kedua kaki Nabi. Tentu pegangan yang tidak membatalkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata Nabi fataharraka qadamaihi, Nabi menggerakkan kedua kakinya. Aku senang, aku bersyukur kepada Allah. Ternyata Nabi masih hidup. Dan pada saat itulah dikeraskan bacaan Nabi di dalam sujudnya yang didengar, dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang dilakukan di malam pertengahan Sya'ban itu. Di dalam sujud Nabi didengar oleh Aisyah, Nabi mengatakan, Nabi munajat kepada Allah, sajadalaka sawadi wa amana bika fuadi hadhihi yadayya allati janaitu biha ala nafsi faghfir li adh-dhanbal azim fa innahu la yaghfiru adh-dhanbal azim illa rabbul azim a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa bika wa minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Dalam suatu riwayat sampai di situ bacaan Nabi SAW, sekalipun dalam riwayat lain ada yang berlainan redaksi bacaan Nabi di dalam sujud itu. Yang salah satu artinya Nabi SAW dalam sujudnya mengatakan kepada Allah, ya Allah, sajadalaka sawadi, hitam kepalaku sedang bersujud kepada Engkau ya Allah. Kepalaku ini sedang bersujud kepada Engkau ya Allah. Wa amana bika fuadi, hatiku beriman menerima Engkau ya Allah. Janwaha hadhihi yadai allati janaitu biha ala nafsi, dan inilah kedua tanganku yang sering menyiksa diriku dengan kesalahan-kesalahan ya Allah. Artinya Nabi SAW mengakui tentang kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya. Faghfir li adz-dzanbal 'adzim, maka ampuni dosa-dosaku yang besar. Fa innahu la yaghfiru dzanbal 'adzim illa rabbul 'adzim. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa besar kecuali Engkau yang maha besar ya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Munajat Nabi dalam sujud ini didengar Aisyah radhiyallahu anha. Itu dalam suatu riwayat ini dilakukan sholat yang sekian banyaknya itu di malam pertengahan Sya'ban. Maka tentunya bagus sekali bagi kita memperbanyak ibadah salat khususnya, atau munajat, zikir-zikir di malam itu. Silahkan yang mana di zikir-zikir yang kita sukai dari ijazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon keselamatan. Bahkan dalam suatu riwayat di malam itulah, di malam pertengahan Sya'ban itulah ya disampaikan suatu riwayat, dalam suatu riwayat disampaikan amal umat manusia, diangkat amal umat manusia, bahkan ditentukan kembali ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajal itu ditentukan kembali, diedit kembali. Jadi malam editor. Ya, jadi malam itu adalah malam ditentukan kembali segala sesuatu, takdir dan sebagainya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya yang tidak pernah dikasih tahu tentang takdir yang sebenarnya akan datang masih dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di malam pertengahan Sya'ban itu barangkali masih ada takdir-takdir yang buruk barangkali.
dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya kita mohon pada Allah agar takdir itu dirubah ya menjadi takdir yang baik. Dan banyak lagi dalam riwayat yang lain. Mungkin diantaranya ya ini yang bisa disampaikan. Ya semoga bermanfaat. Ya, dengan segala kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.